Syarifuddin tentang karakter-karakter orang yang beriman, ciri-ciri orang yang beriman atau sifat-sifat orang yang beriman. Terakhir kemarin dibahas sudah sampai ayat 4 yang tadi saya bacakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bagaimana artinya disebutkan, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Al-Ustadz tentang beriman kepada kitab, kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Mari kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini, kita tadaburi Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Ciri-ciri selanjutnya, karakter selanjutnya, atau sifat selanjutnya orang mukmin, yaitu wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat atau beriman kepada hari akhir, yaumul akhir. Alhamdulillah, Ustaz sudah hadir. Mohon maaf tadi Ustaz agak terlambat. Kita langsung saja untuk pembahasan tentang wabil akhiratihum yuqinun yang akan dibahas oleh Ustaz Syarifuddin Mustafa LCMA. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil qurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tapi enggak pakai video. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat Quran mulia serta tadabbur surat Al-Baqarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita mohon pertolongan atas urusan-urusan yang ada dalam kehidupan kita, baik urusan agama maupun urusan dunia kita. Dan selawat serta salam selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliaulah penghulu para utusan, beliau pemimpin orang-orang bertakwa, dan juga tentunya kita bersalawat dan juga sampaikan salam kepada keluarga Rasulullah, kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa pada pertemuan ke-7 ya. Kita tadabbur ke-7 kita masih pada tentang karakter sifat orang-orang bertakwa pada ayat ke-4, mengulang sedikit pada pembahasan yang sebelumnya sudah kita lakukan, bahwa Allah menegaskan tentang Al-Quran sebagai kitab yang mulia, sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan sebagai kitab petunjuk hidayah, cahaya bagi orang-orang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Sifat-sifatnya disebutkan paling tidak ada 5 yang hari ini insya Allah akan kita bahas. Karakter yang kelima, yang terakhir. Yang pertama disebutkan bahwa orang bertakwa senantiasa beriman kepada yang gaib,
beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhirat, ya, dan juga beriman kepada takdir baik dan buruknya. Itulah yang gaib, ya. Atau juga beriman kepada adanya surga, beriman adanya neraka, beriman kepada nikmat hari kubur atau azab yang ada di dalam kubur, ya. Terkait dengan yang gaib, itulah orang bertakwa senantiasa mengimaninya. Yang kedua, senantiasa mendirikan, menegakkan ibadah sholat dengan sebaik-baik, ya, amalan atau juga pelaksanaan. Ya. Yang ketiga, terhadap rezeki yang Allah berikan, mereka senantiasa berinfak, ya, mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat yang kita bahas kemarin terkait dengan orang beriman atau orang bertakwa senantiasa, ya, mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, ya, yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW, ya, baik kitab Suhuf, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, serta kitab-kitab yang lain yang mungkin tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya, yang Allah berikan kepada para nabi, yang sekian banyak, ya, nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat atau kalimat terakhir di ayat keempat, Allah berfirman, wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan kepada akhirat mereka, maksudnya orang bertakwa, yuqinun, senantiasa yakin. Tidak pernah berhenti meyakini adanya akhirat. Ya, sebenarnya ayat keempat ini merupakan pengulangan dari ayat sebelumnya. Misalkan yu'minuna bil ghaib itu sudah cukup sebenarnya dari apa yang ada di dalam ayat keempat ini. Dan percaya kepada yang gaib termasuk juga Al-Quran. Percaya yang gaib termasuk juga pada hari akhirat. Namun kenapa diulang lagi atau disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat keempat ini adalah karena ingin menguatkan kembali, menegaskan kembali, dan juga ada hikmah yang tersimpan di dalam ayat ini. Ya, tentunya kemarin kita bahas bagaimana hikmah yang tersimpan pada ayat tentang beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, padahal sudah sebutkan pada iman pada yang gaib, ya. Karena Allah ingin mengingatkan kepada terutama orang bertakwa dan seluruh manusia bahwa beriman kepada kitab bukan hanya kitab yang satu, ya, yang Allah turunkan kepada nabi yang khusus, tapi kepada kitab-kitab yang lain pun, ya, harus diimani. Misalkan kalau pengikut kitab Injil, ya, Nabi Isa, maka pengikutnya harus mengimani kitab sebelumnya, adanya kitab Taurat, ada kitab Zabur, adanya Suhuf. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad juga demikian, ya. Beriman kepada Al-Quran berarti juga harus beriman kepada kitab-kitab yang lain, adanya Allah menurunkan kitab kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Nah, juga di kalimat terakhir ayat 4 ini, wabil akhirati hum yuqinun, kepada akhirat mereka senantiasa yakin, padahal sudah ada di dalam beriman kepada yang gaib, ya. Tapi di sini Allah ingin tegaskan bahwa akhirat itu memang harus senantiasa diingat terus, ya. Bahkan, ya, ada perbedaan kalimat, ya, dalam penyebutannya. Kalau yu'minuna kepada yang gaib itu diawali dengan iman, yu'minuna bil gaib, ya. Salat juga diawali dengan perbuatan dulu, yuqimuna sholata. Itu artinya kan bahwa keimanan itu diawali bahwa memang landasan utama iman kepada siapa nanti disebutkan setelah itu. Gaib, ya, yang termasuk dalamnya Allah, ya, terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang lain-lain. Begitu dengan sholat, diawali dengan perbuatan dulu, mendirikan. Apa yang didirikan? Ya, itu sholat. Sementara terkait dengan harta, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Bahkan lalu saya sudah sampaikan, tapi untuk mengingatkan kembali bahwa kenapa Allah menyebutkan
ya rozakna dulu, udah baru yunfikun. Ya. Karena yang namanya berinfak harus dengan harta dulu. Ya, ada harta baru bisa berinfak. Dan juga harus diingat bahwa rezeki itu dari Allah. Ya. Rezeki itu memang Allah yang telah mengatur. Ya. Sehingga ketika Allah menganugerahkan, maka ya, yang terbaik adalah menyisihkan harta itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat keempatnya yu'minuna bima unzila ilaika, diawali dengan yu'minun karena memang landasannya iman dulu, baru apa yang diimani setelah itu? Ya, salah satunya adalah kepada kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab yang lain. Nah, untuk akhirat itu Allah sebutkan akhirat dulu baru yuqinun. Ya. Artinya memang akhirat itu sudah harus ada dulu di kepala kita ini ya, di daya ingat kita ya, di otak kita atau di dalam diri kita akhirat ada, baru nanti setelah itu yakin. Karena ada juga orang tahu akhirat tapi nggak yakin. Ada orang tahu akhirat ya, dia nggak yakin tapi cuma tahu aja gitu. Nah, untuk orang bertakwa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa karakternya adalah terhadap akhirat mereka senantiasa yakin ya. Yakin seyakin-yakinnya ya. Nah, di dalam ungkapan ini apa yang dimaksud dengan akhirat? Bil akhirah ya, kepada akhirat. Ya, banyak tafsiran ya yang saya dapatkan terkait dengan akhirat. Yang pertama, akhirat itu artinya ya, kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati. Ya. Bisa nanti pada alam barzakh atau nanti setelah ya Allah Subhanahu wa taala menghabiskan seluruh kehidupan ya, terjadinya hari kiamat, itu yang dimaksud dengan akhirat ya. Atau yang kedua, bahwa akhirat itu memang kesudahan setelah kehidupan di dunia, yang secara umum ya maksudnya adalah tidak ada lagi kehidupan yang ada di dunia, maka berakhir kehidupan dunia dan menjadi akhirat, yaitu kehidupan yang akan datang, yang akan dilalui oleh setiap insan ya. Mereka dibagikan itu kalau mereka mengalami ya hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa disinilah memang ya, senantiasa dari setiap kita harus memiliki keyakinan yang penuh ya. Yang namanya yakin itu tidak lagi ada dirasuki keraguan. Yukinun, ya. Orang disebut yakin artinya yazulu asyak ya. Hilanglah keraguan. Makanya di antara fungsi iman adalah al-iman ya, itu menghilangkan keraguan ya. Atau dalam suatu kaidah dikatakan al-yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan. Makanya ya Allah mengapresiasi kepada orang yang yakin kepada hari akhirat atau yakin kepada hal-hal gaib ya, dengan ya, ganjaran yang berlipat ganda ya. Akan kita lihat nanti bagaimana hikmah dari pembahasan kita pada hari ini. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar ya, ini saya dapatkan dari kitab ya, tafsir Al-Mukhtasar karangan Shalih bin Abdullah bin Humaid ya. Beliau seorang imam Masjid Al-Haram. Ya, maksud daripada wabil akhirati hum yuqinun artinya membenarkan adanya hari kehidupan setelah kematian. Dan ya, segala yang akan terjadi di sana berupa perhitungan dan amal perbuatan. Kita tahu ya bahwa perjalanan kita ini baru di step kedua. Jadi manusia sekarang ini kita semua kita berada di fase kedua yang Allah telah tetapkan untuk hamba-hambanya atau untuk seluruh manusia dan seluruh makhluk. Apa itu fase kedua? Ya, dan apa fase pertamanya? Ya, fase pertama adalah kematian. Kita awalnya tidak ada, kita awalnya mati, kita awalnya tidak bisa ya hadir dalam kehidupan ini kecuali Allah hadirkan.
Terus tadi Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, ya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Artinya kita awalnya memang mati. Allah yang mengatur yang awalnya kita mati. Jadi memang awalnya kita mati, nggak ada apa-apa. Bahkan dalam surat Al-Insan dikatakan surat ini ya, surat Al-Baqarah juga ya. Allah berfirman, wa kaifa takfuruna wa antum ya. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ya. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ya. Bagaimana kalian mengingkari Allah yang kalian sebelumnya mati lalu dihidupkan. Lalu mati kedua, nanti ada kehidupan yang kedua lagi. Nah, ini hakikat yang memang kita menjalaninya. Nah, sekarang kita ada di tahapan kedua atau fase kedua kehidupan yang ada di dunia ini. Ini yang menjadi penentuan kita bagaimana akhirnya kita nanti di akhirat. Inilah penentuan. Jadi hidup kita di dunia ini adalah fase kedua, perjalanan kedua kita. Nanti kita akan menghadapi kehidupan atau tahapan ketiga, yaitu kematian. Berada di alam barzah atau di alam kubur. Alam barzah ini atau alam kubur ini akan kita jadikan sebagai atau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penentu kehidupan yang akan ya kita dapatkan ya setelah hari akhirat hadir. Hari di mana semua kehidupan tidak ada lagi. Ya. Baik orang yang mendapatkan kenikmatan berarti dia calon penghuni surga. Ya, kalau orang di alam kubur dia mendapat kenikmatan berarti dia tenang sudah. Pasti nanti di akhirat mendapatkan yang lebih baik lagi. Tapi kalau orang di alam kubur mendapatkan siksa, na'udzubillah summa na'udzubillah, la samahallah, ya semoga kita tidak mengalaminya. Kita berlindung kepada Allah min azabil qabri. Ya, berarti kalau yang mendapatkannya sengsara sudah, akibat mendapatkan kesengsaraan ya, di alam akhirat nanti. Ini tahapan ketiga. Tahapan keempat kita akan dibangkitkan ya. Fase keempatnya nanti ya semua mati ya, tidak ada yang tidak mati kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, yang hidup ya. Dialah nanti akan menghidupkan ya. Maka setelah hidup fasenya adalah al-hasyr ya. Ini fase kelimanya. Setelah hidup maka Allah Subhanahu wa taala menggiring ya rumah nasyr ya. Jadi ada alam mahsyar ya. Disebut alam mahsyar adalah alam pengumpulan penggiringan seluruh manusia. Ibaratnya seperti padang Arafah ya. Padang Arafah kan tempatnya umat atau jamaah haji berkumpul di satu tempat. Nah, kita pun nanti berkumpul satu tempat ya untuk ditentukan nasib masing-masing. Lalu an-nasyr ya. Nasyr itu adalah sama ya, pengumpulan ya, penggiringan di satu tempat. Lalu setelah itu nanti setelah terkumpul semua ada namanya hisab ya. Mulai dihitung ya. Amal-amal manusia selama di dunia dihitung satu persatu, tidak ada kecuali, baik yang kecil maupun yang besar, yang disengaja atau yang tidak disengaja ya. Yang baiknya bagaimana, yang buruknya bagaimana, itu semua dihitung. Setelah dihitung mulai ada al-mizan ya, ditimbang ya. Apakah kebaikannya lebih berat daripada keburukannya? Dalam surat Al-Qari'ah akan disebutkan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal yang lainnya, maka dialah yang akan mendapatkan kehidupan yang penuh keridhaan. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Nah, ini menarik juga nih kalimatnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya khaffat dan sakulat sebelumnya. Dan Allah tidak menyebutkan sakulat dua-duanya kan. Jadi tidak Allah katakan wa amma man sakulat mawazinuhu al khair wa amma man sakulat mawazinuhu asyarr, enggak. Tapi Allah sebutkan yang berat itu kebaikannya, yang ringan itulah keburukannya. Jadi Allah tidak menyebutkan keburukan di dalam penimbangan itu. Karena
hakikatnya Allah tidak suka akan keburukan, sehingga Allah tidak mau menyebutkan. Tapi akhirnya disinggung oleh Allah dengan sindiran yang ringan timbangan kebaikannya. Artinya, ya, sebagai mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, bahwa orang yang ringan timbangan kebaikannya berarti berat timbangan keburukannya. Tapi Allah tidak sebutkan. Ya. Allah tidak sebutkan sakulat mawazinuhu asyad. Ya. Sementara yang pertama Allah menyebutkan sakulat mawazinuhu al khair. Ya. Ini juga dalam kehidupan kita harusnya demikian ya. Kita nggak perlu ya menceritakan aib orang. Ya. Tidak perlu mencari kejelekan-kejelekan orang. Allah saja nggak suka menceritakan aib orang. Ya. Padahal di depan masyarakat, di depan umat ya, Allah nggak mau begitu ya. Nyatanya kan disebutkan demikian kan. Ya kalau orang kelihatan buruknya kan malu dia ya. Nah, kita juga demikian ya. Kalau Allah demikian, bagaimana kita dengan kita selanjutnya juga demikian. Nggak perlulah ceritakan ya kejelekan, keburukan, aib orang lain ya. Karena kalau Imam Ali mengatakan tidaklah kalian sibuk dengan urusan orang lain atau kejelekan orang lain. Toh yang akan ditanya bagaimana kalian, bagaimana saya, ya. Bukan akan ditanya bagaimana kamu memandang orang, ya. Bagaimana kamu memandang sahabatmu, enggak akan ditanya begitu. Yang ditanya lah kamu bagaimana. Ya. Jadi nggak perlu kita nilai orang, ya, nggak perlu kita nyari kejelekan atau aib orang, ya. Toh dengan itu tidak akan berpengaruh pada diri kita. Mungkin pengaruhnya adalah berkurangnya amal kebaikan kita. Ya. Nah ini artinya di mizan nanti demikian kan akan ditimbang. Nah dari timbangan inilah, dari mizan ini, maka setelah itu ya manusia akan digiring melintasi satu jembatan yang disebut dengan sirat. Melintasi sirat menuju tempat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti perjalanan itu bergantung amalnya ya. Ada yang secepat kilat masuk dalam surga, ada yang lari seperti lari sprint ya. Ada yang lari maraton, ya. Ada yang merangkak, ada yang bergelantungan, ya. Ada yang, ya, na'udzubillah, ya, susah, ya, kesulitan sekali menuju sana, bahkan ada yang akhirnya jatuh ke dalam api neraka. Jadi ada al-jannah, ada nar. Setelah itu, ya, itulah yang dimaksud dengan akhirat, ya. Bil akhirati hum yukin, kita senantiasa, ya, yakin dengan akhirat, ya, diawali dengan kematian yang akan kita jalani, ya, waktunya belum tentu, kita tidak ketahui kapan, ya, tapi kita harus yakin adanya kematian, ya, itu menjadi pemutus kehidupan kita di dunia, pemutus amal-amal kita. Makanya saat ini kita harus mengingat terus ya akan kematian. Nabi SAW mengatakan, uzkuru hadimul lazzat. Ingat-ingatlah selalu pemutus kenikmatan. Ya, amal itu kan kenikmatan. Kita berbuat baik itu kenikmatan. Ya. Kita beriman kenikmatan. Tapi nanti akan ada waktunya kita diputus untuk merasakan kenikmatan itu. Ya. Tapi kalau kita ingat terus, kita berusaha untuk meningkatkan amal kebaikan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang ya dirahmati Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pembenaran dengan hati itu harus kita lalui, ya. Artinya yakin itu kan memang harus dilakukan dengan 3 ya. Pertama, bagaimana kita kuatkan di hati, lalu nanti diperlihatkan ya, baik melalui lisan dan oleh anggota tubuh. Jadi bukan sekedar yakin saja kan. Yakin memang harus ada, tapi kadang-kadang ada orang yang yakin tapi tidak dibenarkan melalui lisan atau dipraktikkan melalui perbuatan. Jadi harus 3 itu kan, keyakinan hati, ucapkan di lisan, lalu amalkan dalam perbuatan. Itulah keyakinan yang penuh yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengapresiasi ya, dan akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Nah, bahkan ya iman kepada akhirat ini termasuk di antara ya yang menjadi motivasi ya, mendorong kita agar kita selalu ya berbuat ya kebaikan, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan ya, dan berusaha untuk melakukan introspeksi diri. Inilah diantara tujuan juga agar kita selalu meyakini adanya akhirat ya.
Lain lagi ya, ini saya coba untuk menyampaikan dari berbagai tafsiran ya para ulama. Ada dalam kitab tafsir Al-Munir bagaimana cara spesifik beliau ya, seorang ulama ya, almarhum Wahbah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya, beliau penulis kitab tafsir Al-Munir. Beliau menyebutkan bahwa mengimani hari akhirat yaitu hari kiamat ya. Yang mana dalam keimanan ini ya, dengan cara yakin, yang keyakinan itu ada tiga ya. Tiga hal ya. Pertama, ini disebutkan semua di dalam surat Al-Kautsar ya. Beliau mengambil dari surat Al-Kautsar. Pertama, yakin akan berita adanya akhirat. Ya kan ada orang yang kurang yakin ya, cuman informasi doang ya, berita ya, sekedar berita saja kan. Ya, contoh yang paling yakin adalah Abu Bakar As-Siddiq ya. Beliaulah yang sangat yakin apa yang terucap ya, dari Rasulullah SAW pasti yakin benar. Ini harus juga kita miliki ya. Walaupun itu informasi, itu berita, maka kita harus yakin ya. Inilah yang disebut dengan ilmu yakin. Ya. Karena dalam surat Al-Kautsar dikatakan kalau ta'lamuna ilmal yakin. Ya. Kelak kalian akan tahu dengan seyakin-yakinnya, dengan ilmu keyakinan bahwa akhirat itu ada. Ini kan surat Al-Kautsar memang menyebutkan tentang hari kubur ya, tentang orang yang lalai karena kenikmatan yang Allah berikan sehingga mereka tidak lagi beriman atau tidak yakin adanya hari kubur atau hari akhirat. Maka Allah katakan kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kalian akan tahu ya dengan seyakin-yakinnya kelak nanti kalau sudah ada ya kelihatan hari akhirat ya. Itu namanya ya orang yang yakin dengan ilmu yang yakin. Dan inilah di antara yang nanti akan nampak di hadapan manusia ya, bahwa mereka di dunia ya, seringkali ragu bahkan tidak yakin, maka akan diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya adalah dengan cara melihat ya. Cara melihat ya. Kalau ini melihat dengan mata ya. Orang akan yakin kalau sudah nampak. Nah ini tentunya tidak lebih sempurna daripada yang pertama. Kalau yang pertama dengan ilmu, ya, dengan ilmu yang ada dalam otaknya, yang ada dalam dirinya dia yakin ini yang sempurna. Tapi kalau yang kedua, ya saya yakin kalau saya sudah melihat, ya tentunya ini tidak lebih baik walaupun masih bagus ya daripada yang tidak yakin kalau sudah melihat. Jadi kalau sudah melihat dia yakin, ya ini juga dalam surat At-Takasur dikatakan latarawunna jahim, kelak kamu akan melihat neraka jahanam. Neraka jahim ya, setelah melihat baru yakin dan menyesal nanti ya, karena dia tidak beriman di awal. Lalu yang ketiga ya, yaitu yang yakin secara langsung merasakan ya akan adanya ya, akhirat. Tumma latarawunnaha ya ainal yakin, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan melihat ya dan baru kamu yakin. Ini artinya kalau yang pertama itu belum dirasakan, kayak sekarang kita hidup di dunia, kita yakin dan kita belum merasakannya. Yang kedua itu di alam kubur ya. Di alam kubur itu artinya dia sudah melihat posisinya dan nanti di akhir bagaimana. Ya, kelihatan sudah kan? Oh, nanti si fulan akan berada di surga. Kenapa? Kenikmatan sudah diberikan di alam kubur. Berarti sudah melihat ya. Ya dia mulai terasa tuh keyakinannya karena sudah melihat. Nah, yang ketiga itu sudah di depan jahim ya bagi orang yang kafir. Ya, kalau orang yang beriman sudah akan yakin walaupun di sebenarnya sudah ada dia di pertama. Ini bagi orang yang memang yang ingkar saja ya. Dia baru yakin betul setelah melihat jahim. Ya tentunya menjadi penyesalan ya setelah dia melihat ya bahwa dirinya sudah di depan pintu neraka jahim. Tsumma latarawunaha ainal yakin tsumma latus'aluna ya yauma idzin 'anin na'im. Itu ya yang dipahami oleh seorang ulama ya, Dr. Wahbah Zuhaili, penulis kitab tafsir Al-Munir. Ini sangat bagus juga, boleh dibaca ya, atau
diulang kembali ya apa yang beliau sebutkan, ada kitab terjemahnya ya. Jadi disebutkan cara khusus ya setelah umum, maksudnya kan wabi yu'minuna bil ghaib itu umum ya, kepada apa saja yang gaib itu diimani oleh orang bertakwa. Nah, di sini secara khusus karena kenapa? Kata beliau, akhirat itu termasuk salah satu dari rukun iman dan untuk mendorong. Kalau cara khusus orang bertakwa terdorong, nah secara umum kita sebagai manusia ya yang beriman ya, yang ingin kebaikan, terdorong pula kita untuk akhirnya ya melakukan kebaikan-kebaikan, adanya harapan agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita yang terbaik dan juga diiringi dengan perbuatan-perbuatan. Dari sinilah maka kita senantiasa melandasi hidup kita ini orientasinya akhirat. Ya, dari sinilah kita harus senantiasa melandasi hidup kita. Orientasi kita hidup itu bukan dunia saja, tapi harus akhirat. Kita ini punya hidup dua, ya dua jangka. Ya. Pertama jangka pendek, kedua jangka panjang. Jangka pendek kita adalah di dunia. Ini sebenarnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Yang panjang itu akhirat. Karena kita akan melewati kehidupan itu selama-lamanya di akhirat, tidak lagi ada ya batasan waktu di akhirat ya, selamanya di sana. Di dunia sebentar ya. Ya kalau mengikuti usia Nabi 63 tahun ya. Saya sekarang 47 ya. Berarti tinggal sisa berapa tahun lagi ya? 13 tahun, 23 ya, 26 tahun lagi ya. Ya tinggal sebentar lagi berarti kan. Enggak lama itu. 23 tahun, 26 tahun ya. Ya. Artinya ini harus kita introspeksi diri. Itu juga tujuan daripada bil akhirati yuqinun, agar kita selalu introspeksi bahwa hidup kita itu bukan di dunia. Ya, kalau dalam pembandingan ya antara dunia dan akhirat itu 3 ya, dikatakan bahwa dunia itu darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia itu ladangnya kita beramal, akhirat nanti ladang kita untuk mendapatkan balasan, mendapatkan upah, mendapatkan ganjaran ya. Dapat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita melalui kehidupan dunia yang amal kita akan ditentukan ya balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua seperti petani. Ad-dunya darul mazro'ah ya, wal akhirah darul hasadi. Dunia itu tempat kita menanam ya, bercocok tanam ya. Kayak kalau kita lihat kan petani itu kan bercocok tanam lalu menunggu saat-saat panen nanti ya, apakah setengah tahun kemudian atau sebelumnya, mungkin ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan. Nah kita demikian, kita ini sedang bercocok tanam, nanti kelak akan kita panen setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan memanen saat kita masih berada di dalam kubur, kita panen ya. Ada yang panennya bagus ya, bersih dari hama, tidak kotor ya, tidak rusak ya. Itulah orang-orang yang hidupnya ikhlas ya, bahkan bukannya ikhlas tapi mukhlas ya. Ya, ada mukhlas, ada mukhlis ya. Ya, ada nama disebutkan, ada Ustaz mukhlis ya, ada juga ada mukhlas ya. Ya, ini juga kalau mukhlis itu adalah orang yang berusaha untuk ikhlas dan itu sudah bagus. Tapi yang lebih bagus lagi mukhlas, orang yang sudah terpaku ya, atau sudah permanen keikhlasannya, tidak lagi goyah untuk selalu ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dihindari oleh syaitan ya, dan tidak sanggup dia menjerumuskan manusia yang mukhlas ya. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin ya. Kata syaitan ketika mereka berusaha menggelincirkan manusia, anak cucu Adam dari kebaikan-kebaikan dari hidayah Allah, katanya saya akan berusaha menjerumuskan mereka kecuali orang-orang hambamu yang mukhlas, bukan mukhlis ya. Kalau mukhlis masih bisa mungkin ya, maka berusahalah kita untuk menjadi orang yang mukhlas, bukan sekedar mukhlis. Nah jadi itu yang kedua ya, bahwa memang seperti kita sedang bercocok tanam ya. Sekarang kan lagi digalakan ya bercocok tanam ya, ada yang biopori ya di rumah ya, lahan sedikit tapi bisa menanam. Itulah memang sangat bagus lagi, akhirnya bisa terlihat panennya ya. Ada yang nanam
ya pohon sawi, ada yang pohon cabe, ya, ada yang pohon melon, gitu kan. Ya, tergantung nanti kan dari pohon-pohon itu apakah yang cepat panennya, ada yang lambat panennya. Ya. Nah, yang ketiga adalah seperti pedagang, ya. Ad-dunya daru tijarah wal akhirah daru ribhi. Ya. Kita ini di dunia sedang berdagang. Ya. Kita ini sedang berniaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat, ya, kita yakin adanya akhirat yang kelak kita akan meraih keuntungan dari apa yang kita lakukan. Tapi sayang ada yang mengalami kerugian, ya. Habis semua, ya, kapital, ya, kapitalnya atau modalnya, ya, karena dalam melaksanakan kegiatan hidup di dunia, ya, tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan juga dalam surat At-Taubah kan, ya. Contoh tentang hidup kita berniaga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli, ya. Ya, Allah telah membeli, ya, dari orang-orang beriman jiwa mereka, harta mereka, ya, kehidupan mereka itu dibeli oleh Allah dengan apa? Dengan surga. Masya Allah, ya. Allah tidak tanggung-tanggung membayarnya, ya. Allah memberikan kepada orang beriman, Allah membeli, ya, kita berjualan, ya, kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan, ya, dengan uang atau dengan surganya, ya. Lalu hakikatnya demikian, ya, kita bisa memahami tiga hal itu, ya, bahwa dunia adalah darul amal, dunia daru al-mazra'ah, dan dunia daru ar-ribah. Dalam hadis juga dikatakan, ya, dunia daru at-tijarah, ya, maksudnya, ya, di dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan an-nasu kulluhum yagdu, ya, pamu'tikuha aw mubikuha. Semua manusia itu nanti dalam kehidupan itu sehari-hari bergerak menjual dirinya, ya, menjual dirinya, ya. Tapi ada yang menjual kepada Allah sehingga mendapatkan balasan yang baik, yang bagus, yang lebih baik bahkan. Tapi ada juga yang menjual kepada setan, ya. Pamu'tikuha itu katakan dia akan terselamatkan, mubikuha dia akan terjerumus, ya. Yang menjual diri kepada Allah akan selamat, ya, dibebaskan dari api neraka. Sementara mubikuha dia akan terjerumus, mengalami kesengsaraan selama-lamanya, masuk ke dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, ini memang sangat penting, ya, saya jabarkan terkait dengan bil akhirati hum yuqinun, agar kita juga tergambar bahwa hidup kita itu bukan hanya di dunia. Ini jangka pendek aja di dunia. Nanti kita akan mengalami jangka panjang. Ya, makanya sangat disayangkan, ya. Ada di dalam surat Al-Baqarah itu kan orang yang berdoa cuma dunia doang, ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya. Ada sebagian manusia, ya, yang berdoa, ya Allah berikan kebaikan aku di dunia, sementara di akhir dia nggak minta. Padahal Allah membuka untuk meminta kepadanya, akhirat juga harus diminta, ya, agar Allah memberikan kebaikan kepadanya. Tapi, ya, ada lagi dikatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke. Insya Allah ini kan kita mohon, dan seharusnya demikian terus kita jadikan permohonan yang abadi, ya. Setiap saat kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kebaikan aku di dunia dan juga memberikan aku kebaikan di akhirat, ya. Selamatkan kami dari azab api neraka. Nah, inilah yang seharusnya kita senantiasa landasi hidup kita ini, orientasinya akhirat, bukan sekedar dunia. Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah wa man yurid thawabal akhirah nazid lahu fi harsih, ya. Orang yang hidupnya untuk dunia saja akan diberikan oleh Allah, betul, memang akan diberikan oleh Allah, ya. Tapi ketika orang yang orientasinya akhirat, bukan hanya akhirat diberikan, tapi dunia pun akan diberikan, ya. Inilah kelebihan ketika orang yang orientasinya bukan hanya di dunia tapi akhirat, dua-duanya akan diberikan. Kenapa? Ya, namanya dunia kan itu sebagai darul amal, ya, sebagai batu loncatan atau sebagai cara Allah nanti menilai, ya, dia calon penghuni surga atau penghuni neraka, ya, dari amal-amalnya itu. Jadi dunia tidak bisa lepas. Wa betagi fima ataqallahu darul akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Itu juga yang menjadi keyakinan kita juga harus kita landasi bahwa kita mencari orientasi akhirat tapi tidak lupakan akan alam dunia. Ya, baik ya. Lalu tentunya bahwa dalam ayat ini seperti juga dalam surat yang lain ya terkait dengan alam akhirat harus menjadi ketentuan yang terus ya kita miliki ya, keyakinan yang harus kita patrikan di dalam jiwa karena ini akan menjadi penentuan yang terbaik ya agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam buku tafsir Aisarut Tafasir ya yang disusun oleh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau seorang mudaris tafsir di Masjid Nabawi. Beliau juga mengungkapkan bahwa maksud daripada wabil akhirati hum yuqinun adalah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikit pun. Jadi juga betul-betul ya harus kita miliki ya. Jangan sampai percaya kita timpang ya. Ada keraguan, nggak boleh. Hilangkan semua keraguan. Ya namanya yakin itu nggak ada keraguan. Ya. Hatta 0,001 gitu kan, nggak boleh. Pokoknya mutlak, murni, 100%, ya bahkan 1000%, ya harus kita yakini adanya akhirat. Karena sedikit saja ada keraguan, hilang sudah. Ya. Itu yang dimaksud dengan wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Dan tentunya di sini bahwa kenapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhirat ini agar ya sebagai orang yang bertakwa ya tidak pernah ya menghilangkan perasaan atau keyakinan ya bahkan keraguan ya tidak boleh ada di dalam diri mereka tentang akhirat ya. Maksudnya adalah ya menurut ya kitab ini ya saya sampaikan saja di dalam ini bahwa maksudnya adalah kehidupan di alam barzah dan juga kehidupan setelah dunia berakhir. Ya. Pertama di alam barzah yaitu adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Ya. Makanya dengan inilah kita berusaha untuk berhati-hati jangan sampai ya setelah mati nanti kita mendapatkan azab ya, tapi mendapatkan nikmat. Dan kedua adalah tentang kehidupan setelah hari berakhir, dunia berakhir, adanya kebangkitan, adanya mizan ya, adanya hisab ya, adanya hisab, adanya mizan ya seperti tadi sudah saya sampaikan ya. Dan yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah bahwa hikmah apa ya atau pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk dijadikan karakter, jadi sifat ya, menjadi akhlak kita dalam mengarungi kehidupan ini. Pertama dengan adanya ya ayat ini ya, yaitu tentang wabil akhirati hum yuqinun ya kita harus senantiasa memiliki ya keyakinan yang kuat ya agar kita menjadi orang yang berusaha memperbaiki kehidupan ya di masa yang akan datang. Kan hidup kita itu ya ada 3 ya, kehidupan masa lalu, kehidupan hari ini, kehidupan yang akan datang. Yang masa lalu sudah berlalu, tidak akan bisa lagi kita miliki. Saat inilah yang kita miliki, yang akan datang belum tentu kita mengetahui dan memiliki. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki terus setelah kita yakin adanya akhirat. Yang kedua, ya takut ya mengisi atau ya melakukan pekerjaan ya yang jauh dari perintah Allah ya dan berusaha untuk mengerjakan ketaatan sambil berharap akan ya adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan berusaha mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik ya agar Allah menerima segala kehidupan kita ya. Nabi SAW pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Beliau dinasihati oleh Jibril. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, silakan kamu hidup semaumu. Hakikatnya kamu nanti akan mati.
kita pun demikian ya, silakan hidup semaunya. Tapi yakinlah satu saat akan mengalami kematian. Gak akan bisa kita tunda, gak akan bisa kita atur sedemikian rupa dalam kehidupan yang nanti akan ada kematian. Kalau sudah datang, ya sudah. Ya, selesai kehidupan, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat penyambut nyawa untuk mengambilnya, tidak lagi bisa ditunda. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silakan wahai Muhammad, kamu berbuat semaumu, ya. Tapi yakinlah kamu akan diberikan balasan dengan perbuatan yang kamu lakukan. Ya, kalau kita ingin bebas-bebasnya silakan, tapi harus kita yakin, harus kita sadari semua bahwa kita pasti akan diberikan balasan. Makanya orang yang menyesal ya adalah orang yang nanti kelihatan wajahnya ya, apakah hitam ya, apakah ketakutan ya, akan seperti penuh debu ya, itu penyesalan, dan mereka berharap agar dikembalikan ke alam dunia, tapi hakikatnya tidak lagi bisa kembali kan. Ya, makanya mereka meminta untuk kembali, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang telah ditetapkan oleh Allah berupa kematian tidak lagi bisa kembali. Ya. Dalam surat An-Naba ya, di penghujung surat An-Naba itu kan disebutkan orang kafir itu akan berharap dulu seandainya dia menjadi debu ya, artinya seperti binatang yang tidak lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qala wa yaqul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, "Wahai Tuhanku, seandainya aku dulu seperti binatang, jadi debu, ketika mati tidak dibangkitkan lagi." Artinya dia menyesal di dunia kenapa nggak beriman, lalu akhirnya dibangkitkan, kelihatan tempatnya yaitu neraka, namun penyesalan yang tiada arti. Dan yang ketiga ya, keempat bahwa di antara hikmah perintah untuk meyakini akhirat agar kita tidak berlebihan dalam masalah kehidupan dunia. Ya santai-santai aja lah, berusahalah hidup mengarung kehidupan dunia ini untuk menggapai akhirat. Ya tadi sudah saya jelaskan, apakah memang kita ya menjadikan untuk amal membawa bekal ya menuju akhirat, atau seperti menanam ya dengan sebaik-baik tanaman lalu nanti kita panen ya, atau baik-baik perdagangan lalu kita mendapatkan untung ya sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Itu saja ya. Tapi bukan nanti berlebihan akhirnya ya melupakan Allah, ya tidak lagi mau melaksanakan syariat Allah, tidak menjalankan tugas-tugas sebagai hamba, beribadah kepada Allah. Itu ya nauzubillah ya, banyak sekali di antara manusia yang terbuai dengan kehidupan dunia lalu lupa akan akhirat ya. Lalu yang terakhir ya, sebenarnya dengan adanya bil akhirati hum yuqinun sebagai hiburan ya bagi orang beriman, dalam tanda kutip ya, orang beriman yang mungkin mendapatkan ujian ya, menerima musibah atau kurang mendapatkan kesenangan di dunia ya. Tapi sebenarnya yang namanya kesenangan itu relatif ya. Ya, tapi kan ada orang yang memandang kesenangan itu berupa harta ya, berupa kenikmatan duniawi ya. Jadi orang dianggap senang seperti itu, padahal iman saja sudah bagus ya, sudah dianggap kesenangan ya. Tapi kalau memang terjadi begitu seperti yang ada ya, maka menjadi hiburan bagi orang beriman bahwa kelak akhirat itu lebih baik bagi dia dari apa yang dialami di dunia. Akhirat itu nanti akan menjadi lebih baik daripada di dunia ya. Makanya orang beriman dengan orang kafir nanti akan dihadapkan di hadapan Allah ya, akan ditanya. Pertama orang beriman setelah dia dimasukkan ke dalam surga, wahai ya hambaku, apakah kamu telah mendapatkan kenikmatan ya? Sudah. Apakah kamu merasakan kesengsaraan dulu saat kamu di dunia? Kata dia, tidak ada sama sekali ya Allah ya. Padahal mungkin ya dia mendapatkan ujian bertubi-tubi di dunia, tapi ketika mendapatkan setetes kenikmatan di akhirat atau di surga, itu hilang semuanya. Jadi dia mengatakan, sama sekali tidak ada ya Allah kesengsaraan yang aku alami saat aku di dunia. Ini sudah begitu nikmatnya, padahal baru setetes kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sementara orang kafir yang leha-leha
yang mungkin hartanya berlimpah, mungkin yang posisi pertama terkaya di dunia, ketika dihadapkan di akhirat, masuk ke dalam neraka, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, apa yang kamu rasakan? Sungguh ya Allah, aku mendapatkan kesengsaraan yang tidak lagi terperikan. Lalu apakah kamu mendapatkan kenikmatan di dunia?" Gak ada sama sekali. Aku tidak pernah merasakan kenikmatan di dunia. Hilang semuanya kenikmatan yang dulu dia miliki. Ya. Padahal cuma setetes api yang ditimpakan kepada dia. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah ya. Nah, inilah tentunya ya, bagian daripada sifat karakter akhlak orang bertakwa, selalu yakin akan adanya akhirat, yang tujuannya atau hikmahnya demikian, yang mudah-mudahan kita semua selalu yakin ya, dan memang harus yakin adanya akhirat, karena ini bagian daripada rukun iman ya. Rukun iman yang kelima yaitu percaya kepada hari akhirat ya. Ya mudah-mudahan ya, dari pembahasan singkat ini dapat mengokohkan kita akan keyakinan hari akhirat, dan kita jadikan dunia ini sebagai ladang kita untuk membawa bekal ya. Bahkan kita perbanyak bekal, kita luruskan niat kita, tadidu wa qaribu ya. Mari kita luruskan niat, mari kita kuatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya nanti kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Wallahu a'lam, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah punya ini kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Syarifuddin yang sudah menyampaikan kajian tadabbur surah Al-Baqarah. Alhamdulillah untuk hari ini selesai kita bahas tentang wabil akhirati hum yuqinun, yaitu mereka yang yakin akan adanya hari akhirat, insyaallah ya. Jadi bahwa sebenarnya sudah ada pengulangan tadinya di yu'minuna bil ghaib, namun Allah ulang kembali untuk keyakinan akan adanya hari akhirat. Itu menandakan bahwa untuk menguatkan tentang hari akhirat kelak, bahwa nanti kita akan mengalami dan kita akan bertemu dengan hari akhirat. Maka di sini senantiasa kita selalu diingatkan akan adanya hari akhirat kelak. Tentunya beda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Bagaimana kita beriman di hari akhirat sebagai mengingat kita agar kita mendapatkan sebuah hikmah yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syarifuddin. Beberapa hikmahnya yaitu senantiasa memiliki keyakinan yang kuat agar selalu memperbaiki kehidupan yang akan datang. Lalu hikmah yang selanjutnya berusaha mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatan. Dan yang selanjutnya tidak berlebihan dalam kehidupan dunia ini. Dan yang terakhir sebagai sebuah berita gembira bagi orang-orang yang beriman akan kehidupan akhirat kelak, tentunya yang lebih baik daripada kehidupan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami muliakan, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh chat di kolom chat yang sudah tersedia di sini, atau langsung angkat tangan raise hand, dan nantinya bisa langsung bertanya kepada Ustaz Syarifuddin tentang pembahasan kita tadi, wabil akhirati hum yuqinun, tentang yang mereka yakin akan adanya hari akhirat. Pak Ahmad Syaukani, perlu menyemangati untuk orang menjadi semangat, bukan begitu. Mau langsung bertanya langsung? Semangat. Tidak ada yang chat, Pak Ahmad Syaukani. Mohon dibuka itunya
audionya jika ingin bertanya. Pak Ahmad Saukani, audionya belum dibuka. Ustaz Saukani. Ustaz Saukani, audionya belum dibuka. Silakan dibuka untuk audionya. Itu mic-nya dibuka. Mic-nya belum keluar, Ustaz. Ya, mic-nya. Suaranya belum keluar di Iya. Ya, silakan, Ustaz. Sudah. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pagi hari yang penuh berkah insyaallah Ustaz. Ya. Amin. Satu aja Ustaz pertanyaannya. Jadi di salah satu keyakinan terhadap hari akhirat adalah selain yang tadi Ustaz jelaskan gitu, ada namanya Shiratal Mustaqim. Nah, ya. Itu ma makna Shiratal Mustaqim Ustaz? Secara ta'rif gitu, secara definisi atau gitu. Itu aja Ustaz. Baik. Ya. As-Shiratal Mustaqim. Nah. Baik, Shiratal Mustaqim itu hakikatnya kalau di dunia itu syariat ya kan. Kita selalu baca dan mohon ya kepada Allah di surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim ya. Itu kalau di dunia adalah Shiratal Mustaqim, syariat Allah, jalan kebenaran, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu jalan yang lurus, yaitu jalan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Shiratal Mustaqim kalau di dunia yang kita mohonkan selalu setiap hari minimal 17 kali. Itu Shiratal Mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya. Tapi kalau nanti dibahas atau terkait dengan alam akhirat, as-sirat ya, Shiratal Mustaqim itu adalah jalan menuju surga. Jalan yang akan dilalui oleh setiap manusia. Ya kalau di gambarannya di depan itu surga, tapi di bawahnya neraka, kan? Ya, nanti mereka akan melintasi sesuai dengan amalnya. Ya kalau nabi, kalau sahabat itu nanti seperti kilat ya, jalannya. Maka sirat itu kan dikatakan tipisnya itu rambut kita dibelah 7 ya. Kalau dibayangkan saking tipisnya kan. Dibelah 7 ya, itulah yang akan dilalui oleh setiap. Tapi pokoknya apapun saja itu bergantung amalnya ya. Mau jembatannya lebar mungkin kalau amalnya buruk ya tidak akan pengaruh kan. Tapi mau setipis bisa jadi mungkin bulu atau rambut kita dibelah menjadi 100 pun nggak akan pengaruh ya. Karena amal yang terbaik sudah dilakukan, dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat, maka dia akan melintasi apakah seperti kilat ya atau seperti orang yang mari sprint ya 100 meter cang ya, atau juga yang maraton lambat tapi akan sampai juga, atau yang merangkak atau yang bergelantungan. Itu bisa diartikan dengan dua itu ya, apakah Shiratal Mustaqim di dunia yang artinya kita harus melalui dan mengikuti dan menjalani hidup kita ini dengan jalan yang lurus, atau nanti kita akan melintasi di akhirat Shiratal Mustaqim ya, yang nanti tentunya setiap manusia akan melalui pula ya, tapi tergantung amalnya. Itu yang tadi Ustaz Afwan kan digambarkan itu bahwa tipisnya bagaikan rambut dibelah 7, kemudian tajamnya lebih tajam dari pedang begitu. Itu hadis apa gimana Ustaz? Ya, betul hadis ya. Hadis ya? Ya. Tapi maaf saya lupa ininya, saya pernah dengar hadis ya. Hadis Nabi. Ya, nanti dicari aja Ustaz. Baik, kalau. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain mungkin. Baik, silakan jika ada yang lain untuk bertanya tentang pembahasan kita tadi, enggak pakai ini, enggak pakai video ke kalimat itu. Enggak usah. Silakan komentar di kolom chat atau langsung angkat tangan raise hand. Ya saya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jemaah yang semuanya. Ya. Ini agak di luar dari konteks ya Pak, tapi saya izin mengenai ini Pak sunnah. Dulu waktu ini mengenai sunnah itu bahwa dikatakan ada sunnah ada wajib. Nah dikatakan kalau melakukan misalnya
seperti apa ya? Kalau ini hanya dapat pahala sunnah begitu, yang ini wajib. Contoh misalnya seperti sholat sunat qobliyah subuh, itu ternyata sekarang ini dari para ustadz ulama mengatakan bahwa kalau kita melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh, bahwa kita akan mendapatkan lebih dari dunia dengan segala isinya. Ya, betul. Kalau zaman sebelumnya itu hanya dikatakan sunat, hanya pahala sunat. Nah itu bagaimana Pak sekarang ini? Karena masih ada juga para yang memahaminya seperti itu, bahwa hanya sholat sunat begitu. Padahal sebenarnya sekarang lebih, apakah karena sekarang ini ada suatu peningkatan yang luar biasa dari para ulama yang memahami bahasa Arab yang lebih dulu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang terkait dengan sunnah ya. Artinya sunnah itu sebenarnya sesuatu yang diperintah, ya boleh dilakukan dan bahkan ketika dilakukan berpahala. Sementara kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Ya. Dan sunnah itu memang memiliki pahala yang berbeda-beda. Ya. Yang mungkin kalau dahulu disebut dengan sunnah saja tidak kita ketahui, lalu sekarang kok bisa tahu ada yang menyampaikan begini, mungkin karena kita baru sampai belum pernah mendapatkan itu ya. Sementara itu hadis Nabi yang menyampaikan, ya tentunya hadis Nabi 1400 tahun yang lalu ya, 14 abad yang lalu kan. Artinya mungkin pemahaman kita belum sampai waktu itu. Dan memang banyak sekali seperti ya, kita kan ini nanti masuk pada bulan Zulhijjah. Ya. Nanti bulan Zulhijjah itu ada satu hari tanggal 9 Zulhijjah, yaitu disebut dengan hari Arafah, kita disunahkan berpuasa yang pahalanya ganjarannya Masya Allah ya. Sangat besar sekali. Ya, Nabi SAW mengatakan yaitu kafirusana al-madiyah wal qadimah ya. Ya, bahwa puasa Arafah pahalanya menghapus dosa yang lalu, tahun yang lalu, dan dosa yang akan datang, tahun yang akan datang. Ini pahala bahwa ya dia melaksanakan ibadah sunnah. Nah, saya ingin sedikit gambaran ya dengan terkait perbedaan antara wajib dan sunnah. Wajib itu ibarat seperti seorang berdagang punya modal. Nah, itulah yang wajib harus dihadirkan. Kalau dia sudah punya modal, maka akan berjalanlah dia dengan perdagangannya, perniagaan. Sementara ya, yang sunnah itu artinya tambahan modal sehingga bisa meningkat lebih banyak lagi ya barang-barang yang akan dijual. Nah, begitulah juga dengan amal-amal wajib dan sunnah. Kalau amal wajib itu adalah modal kita di hadapan Allah. Ya, kalau kita sudah melaksanakan yang wajib, itu akhirnya sudah cukup. Ya, modal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagus ya. Tapi memang kalau dilaksanakan baik, ya sholatnya bagus, puasanya bagus, tidak pernah tertinggal, ya, dan juga zakatnya dilaksanakan dengan baik ketika dia punya harta yang cukup nisab dan haul ya. Itu bagian daripada modalnya ya. Ya, ini kan disebutkan dalam hadis qudsi ya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri dengan yang wajib, maka aku akan cinta kepadanya. Tapi amal sunnah diberikan ya, dibuka oleh Allah untuk menambah nih, agar Allah lebih suka, lebih cinta kepadanya, lebih besar lagi kecintaan Allah kepada hambanya. Kata Nabi SAW, tidaklah hambaku setelah melakukan wajib lalu melakukan yang sunnah-sunnah, kecuali aku akan lebih cinta lagi kepadanya, aku lebih suka lagi kepadanya. Cinta pertama cukup, tapi cinta kedua akan membebaskan, akan memberikan peluang besar untuk mendapatkan surga. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala motivasi selain daripada wajib yang pahalanya sudah jelas, nanti yang sunnah Nabi SAW menyampaikan begini loh, ketika misalkan sholat sunnah sebelum subuh ya, pahalanya itu adalah seisi dunia, itu besar sekali. Maka sayang orang yang tidak melakukan ibadah sunnah ya. Terus nanti ada kita tanggal 22 ya, masuk 1 Zulhijjah ya. Kata Nabi, ma min ayamin ya khairun wa ahabu ilallah min hadil ayyam. Tidak ada hari-hari yang dicintai dan lebih baik dari Allah, dari yang ada di muka bumi ini, kecuali hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu hari-hari terbaik, hari-hari yang dicintai oleh Allah.
Sahabat bertanya lah kan, ya. Wala jihad ya Rasulullah, bukankah jihad yang terbaik di sisi Allah ya Rasulullah? Wala jihad, ya, kata Nabi. Termasuk juga jihad, kalah oleh 10 hari pertama ini. Kecuali kata Nabi, ya, orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali lagi kecuali namanya saja. Artinya dia bersyahadah, ya, syahid, mati syahid, hartanya diinfakkan, jiwanya juga akhirnya ya mendapatkan syahadah. Itulah yang tidak bisa dikalahkan oleh amal-amal yang lain, termasuk juga 10 hari pertama. Makanya nanti 10 hari pertama bagaimana kita isi dengan amal-amal sunnah. Boleh puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh ya niat sedekah ya di luar zakat. Boleh juga nanti memberi makan ya. Pokoknya yang sunnah-sunnah sehingga peluang untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah itu kita dapatkan ya. Jadi amal sunnah memang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala buka agar kita punya peluang setelah modal kita punya lalu menambah modal-modal atau bagian-bagian yang lain lalu nanti menjadi pelengkap. Dan juga kalau amal sunnah itu biasanya juga untuk melengkapi ibadah wajib yang mungkin ada bolong-bolong ya, melengkapi amal wajib yang mungkin ada bolong-bolongnya. Misalkan ya, ketika sholat wajib kita tunaikan ya, mungkin ya termasuk saya juga kurang khusyuk ya, mungkin ya kurang ya salah satu dari kewajiban yang ada ya, atau yang sunnah-sunnah yang harus kita tunaikan ya. Akhirnya selesai memang melaksanakan yang wajib, tapi mungkin di mata Allah kurang sempurna ya. Nah ketika kita tunaikan sholat sunnah, maka menyempurnakan wajib-wajib yang ada bolong-bolongnya atau kurang sempurnanya. Ya, makanya bagi kita seorang beriman berusahalah untuk memiliki namanya gacuan ya. Kalau menurut saya gacuan ya. Atau gacuan ada amal sunnah yang tersembunyi yang tidak ada yang tahu kecuali diri sendiri dan Allah ya. Orang lain nggak perlu tahu. Ya. Banyak ya sahabat-sahabat yang Nabi SAW mengapresiasi betul. Ya suatu kali ya, Rasulullah kaget ya dengan sendalnya sendalnya Bilal ya. Bilal, kenapa? Kok kamu ya sendal kamu, perompak kamu di surga? Kenapa ya? Memang kenapa ya Rasulullah? Ya itu. Kalau sendal kamu sudah masuk sebagai gambaran kamu ya gitu. Ya, pasti kamu akan menjadi calon penghuni surga ya. Akhirnya apa? Ya Rasulullah, saya selalu sholat sunnah setelah saya wudhu. Apapun itu, setelah saya wudhu saya selalu sholat sunnah. Walaupun ya Nabi tidak menyampaikan untuk dilakukan ya oleh setiap orang ya, tapi ini menjadi contoh juga. Nabi tidak mengingkari bahwa Bilal melakukan sholat sunnah setiap berwudhu. Setelah wudhu sholat sunnah, setelah wudhu sholat sunnah. Akhirnya Allah memberikan apresiasi kepadanya. Amal gaconya begitu, apresiasi perompaknya sudah masuk surga duluan. Ya, terus lagi ada Ka'ab ya. Ka'ab itu sampai nangis di hadapan Rasulullah karena kenapa? Karena dia kata Nabi disampaikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi, ya Ka'ab ya. Ubay salam. Ubay bin Ka'ab ya. Ya Ubay bin Ka'ab ya. Ya, salam. Salam dari siapa ya Rasul? Dari Allah. Dari Allah ya Rasul. Iya. Nama kamu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita aja dikirim salam oleh orang tua senang banget kan. Kita diselingkarkan oleh wali kota, gubernur senang banget ya. Ini Allah yang menyebutkan ya. Ya. Memang tidak disebutkan apa, tapi yang saya tahu bahwa Ubay bin Ka'ab ini adalah sosok penulis Al-Qur'an ya. Yang begitu teliti. Yang berangkat ke Tabuk kan Ustaz? Bukan, itu Abu Dzar Ghifari. Hah? Ada 3 orang. Ubay bin Ka'ab yang didiamkan oleh Nabi selama 50 hari. Oh iya itu yang jujur ya, kejujuran karena tidak ikut perang Tabuk, lalu akhirnya ngaku tidak munafik ya, tidak pura-pura begini-begini ini akhirnya dijujur dan akhirnya diberikan hukuman ya selama 50 hari. Makanya itu juga itu diantaranya ya. Ya. Jadi Masya Allah itu kan. Jadi ada ya hamba-hamba yang berusaha menyembunyikan amal sunnah tidak perlu diketahui oleh orang ya. Ya akhirnya Allah apresiasi ya. Nah, makanya juga kita nggak perlu lah ya chatting-chatting atau juga
apakah di Facebook ya apa update status kan, alhamdulillah malam tadi khusus sekali saya sholat qiyam ya, nggak perlu kita umbar itu kan, yang penting kita dan Allah yang tahu. Kalau ngajak ayo puasa sunnah, ayo ini gitu. Ya kalau ngajak kan beda. Kalau ngajak kan memang motivasi. Kalau dia melakukan, itu pahala untuk antum kan. Ya. Bukan yang sudah kita melaksanakan, baru kita merasakan ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya like, ada yang like, ya, ada yang ya, kirim jempol, gitu kan. Lalu setan masuk tuh. Wah banggalah kamu ya. Banyak yang like kamu kan. Banyak yang bangga, itu khawatirnya begitu kan. Nah, jadi itu Bu ya. Jadi memang kita disunahkan atau diperintahkan untuk berbuat sunnah. Yang sunnah-sunnah itu mari kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya itu jadi penambah modal, penambah kebaikan dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam bentuk kewajiban. Nah, pahalanya memang baru kita ketahui atau baru sampai mungkin selama ini kita belum membaca hadis-hadis yang memberikan apa itu keutamaan amal sunnah. Banyak sekali sebenarnya keutamaan yang disampaikan oleh Nabi tentang amal sunnah. Ini itu kan kayak tadi di sholat subuh utamanya ini, atau nanti puasa hari ke-9 ya bulan Zulhijjah pahalanya demikian ya, dan juga yang lain ya banyak sekali ya. Boleh kalau misalkan mau nanti secara khusus ya ada hadis-hadis yang menyampaikan tentang manfaat keutamaan amal-amal sunnah ya. Kalau misalnya yaitu ya silakan Husain. Baik, silakan ada lagi yang ingin bertanya pada Ustadz. Di chatting nggak ada ya? Di chatting kosong, Ustadz. Ya, belum. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya kembali? Wah. Pada Ustadz Syarifuddin. Ya, silakan. Atau mungkin kalau waktunya sudah ini, jam berapa sekarang? Jam 7.21, Ustaz. Oh ya, 5 menit lagi ya. Masih ada waktu 5 menit untuk satu pertanyaan. Jika tidak ada, setting nggak ada, Ustaz. Itu satu baru masuk. Bagi yang ingin antum ya. Iya, Ustaz. Oke, jika tidak ada mungkin apa-apa sih di ini aja. Baik ya, kalau tidak ada mungkin ditutup dengan doa Ustaz Syarifuddin. Baik. Ya, silakan. Baik. Alhamdulillah pada hari ini dalam suasana yang penuh khidmah ya, kita juga berada di bulan yang dimuliakan, bulan Zulqa'dah, dan akan mengakhiri bulan Zulqa'dah masuk bulan Zulhijjah. Marilah kita tingkatkan amal-amal kita, karena disinilah Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala dari amal yang kita lakukan, amal kebaikan ya. Kita jaga syiar atau bulan-bulan yang disucikan ini dengan sebaik-baiknya, dan bagi siapa yang punya kecukupan untuk berkorban, silakan berkorban di waktu yang ditentukan, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 11, 13 Zulhijjah. Bagi siapa yang berkeinginan puasa juga diperintahkan atau dibolehkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau kuatkan diri untuk niat berpuasa di tanggal 9-nya. Kalau misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 8 tidak mampu ya. Karena itulah yang nanti akan memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Baik, pada hari ini marilah di akhir penghujung pertemuan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan keberkahan, melimpahkan rahmat, dan juga ya mengeluarkan kita dari kondisi yang saat ini kita hadapi ya, COVID-19 ya. Segera Allah angkat musibah ya, ujian ini untuk kita bisa jalankan setelah ini kondisi normal, tidak ada hal-hal yang kita takutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wat ta'un wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ij'alna min hafazatil Qur'an, Allahumma ij'alna mimman yafhamu ma fil Qur'an, Allahumma ij'alna mimman ya'malu bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'al lana al-Qur'ana hujjatan lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Syarifuddin atas ilmu dan materi yang sudah disampaikan. Begitu juga kepada seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang hari ini telah hadir untuk mengikuti kajian tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah. Insyaallah pekan depan kita akan melanjutkan kembali di hari Sabtu dan Ahad, tepatnya pada pukul 6 sampai jam 7:30. Insyaallah kita akan terus melaksanakan kajian bersama Ustaz Syarifuddin di hari Sabtu dan Ahad ini. Baik, dari saya cukup sekian. Kita tutup dengan hamdalah dan doakan para ulama. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Kang Husen dan ibu-ibu sekalian yang hadir serta bapak-bapak sekalian yang hadir ya.